Hai semua, dalam kesempatan ini izinkan saya, Resya Andrani Putri, untuk menyampaikan materi mengenai perencanaan komunikasi pemasaran. Ini adalah bagian dari mata kuliah komunikasi pemasaran strategik dengan dosen pengampu Dr. Rosmawati Hilderia Panjaitan, Esos MT CPR CICS. Sebelum kita bahas materi, mari kita berpantun dulu. Jalan-jalan ke Bekasi. Panjang jalan banyak bunga. Paling keren belajar komunikasi. Kalau dosennya Bunda Rosa. Cakep. Ada lanjutannya nih. Apalagi bareng aku si Resyatea. Sambil belajar minum kopi, kalian pasti akan dimanja karena kita semua bisa berkomunikasi. Mari kita bahas materinya teman-teman. Pertama-tama, dalam melakukan suatu upaya untuk mencapai suatu tujuan tertentu, maka banyak sekali faktor yang menentukan keberhasilan mencapai tujuan. Di antara banyak faktor tersebut, maka yang diakui sebagai salah satu yang terpenting adalah bagaimana perencanaan disusun sebelum dieksekusi pelaksanaannya. Selanjutnya adalah mengenai plan atau perencanaan. Perencanaan dapat didefinisikan sebagai sebuah proses sistematis yang terjadi dalam suatu pengambilan keputusan mengenai tindakan yang akan dilakukan pada waktu yang akan datang. Menurut Becker, perencanaan sesungguhnya adalah suatu cara rasional untuk mempersiapkan masa depan, sedangkan menurut Rustiadi, perencanaan adalah proses menentukan apa yang ingin dicapai di masa depan serta menentukan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya. Mari kita bahas mengenai perencanaan komunikasi. Apa itu perencanaan komunikasi? Perencanaan komunikasi adalah pernyataan tertulis mengenai serangkaian tindakan tentang bagaimana suatu kegiatan komunikasi akan atau harus dilakukan agar mencapai perubahan perilaku dan kegiatan sesuai dengan yang kita inginkan. Maka, dalam melakukan pemasaran dan bauran pemasaran, perlu dilakukan perencanaan komunikasi terlebih dahulu. Dalam hal pemasaran menurut marketing guru, Dr. Philip Kotler menyampaikan bahwa marketing adalah suatu proses sosial dan manajerial yang di dalamnya individu dan kelompok individu mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan mereka inginkan dengan cara menciptakan, menawarkan, dan secara bebas mempertukarkan produk yang bernilai dengan pihak lain. Unsur pemasaran atau bauran pemasaran atau marketing mix menurut Kotler dan Keller, bauran pemasaran adalah seperangkat tools yang digunakan perusahaan untuk terus-menerus mencapai tujuannya di pasar sasarannya. Dan bauran pemasaran atau marketing mix adalah kombinasi dari unsur-unsur dalam pemasaran yang dikombinasikan dengan sebaik-baiknya dalam upaya mencapai tujuan memasarkan pada pasar sasarannya. Jerome McCarthy menyampaikan teorinya yang sangat terkenal dengan bauran pemasaran, yaitu teori ini mengklasifikasikan unsur-unsur pemasaran menjadi 4 kelompok yang disebut juga dengan 4P, yaitu product, price, place, and promotion. Dalam perkembangannya, rumus 4P McCartney ini banyak dimodifikasi dan disempurnakan oleh para ahli dan ilmuwan lain hingga menjadi beberapa format baru. Ada yang menjadikannya 5P dan ada pula yang menjadikannya 7P. Bauran pemasaran 7P pada dasarnya adalah bauran pemasaran 4P yang berkembang menjadi bauran pemasaran yang lebih lengkap dengan tambahan 3P di dalamnya, yaitu people, process, dan physical environment. Mari kita bahas satu persatu tambahan 3P yang lain tersebut. People atau orang, people artinya orang atau manusia. People dalam marketing mix diterjemahkan sebagai sumber daya manusia yang terlibat dalam kegiatan pemasaran dan berhubungan dengan konsumen. Sementara proses adalah apa prosedur dan sistem yang diberlakukan dalam kegiatan pemasaran. Proses akan memberikan pengaruh pada kualitas layanan terhadap pelanggan. Selanjutnya adalah physical evidence, bukti fisik. Physical evidence atau tampilan fisik adalah hal-hal fisik yang secara tangible dapat dirasakan kehadirannya oleh pelanggan lewat panca inderanya untuk memberikan keyakinan dan pelanggan terhadap keberadaan dan kepastian janji yang disampaikan oleh brand kepada mereka.
Selanjutnya, konsep ini berkembang menjadi model 9P dengan penambahan dua elemen lagi, yaitu partnership dan performance atau kinerja. Partnership atau kemitraan mencakup semua hubungan dan kerjasama dengan pihak ketiga yang mendukung kegiatan pemasaran seperti pemasok, distributor, agen, dan mitra strategis lainnya. Performance atau kinerja mencakup semua matrik dan indikator yang digunakan untuk mengukur efektivitas dan efisiensi kegiatan pemasaran seperti pangsa pasar, kepuasan pelanggan, laba, dan ROI atau Return on Investment. Tentunya, penambahan ini tidak secara spesifik dikaitkan dengan satu atau dua ahli saja, melainkan hasil dari pengembangan konsep pemasaran oleh berbagai praktisi dan akademisi di bidang pemasaran yang menyadari pentingnya aspek-aspek penambahan tersebut dalam strategi pemasaran yang modern. Selanjutnya adalah perencanaan komunikasi pemasaran yang terdiri dari 1. Integrated Marketing Communication atau IMC. Kliatko menyampaikan bahwa IMC adalah proses yang secara strategis mengelola pemangku kepentingan, konten, media, dan hasil yang berorientasi pada khalayak sasaran komunikasi dalam sebuah program komunikasi merek. Sementara menurut Schultz, Tannenbaum, dan Lauterbach menawarkan definisi IMC sebagai konsep perencanaan komunikasi pemasaran yang menekankan pada pentingnya rencana komprehensif dalam memanfaatkan berbagai metode komunikasi seperti iklan, respon langsung, promosi penjualan, dan lain-lain dengan cara menggabungkannya demi menciptakan kejelasan, konsistensi, dan dampak komunikasi yang maksimal. Dengan mengacu pada IMC, maka setiap program komunikasi memerlukan sebuah pengaturan dan pengorganisasian pesan dan mediumnya sehingga semua saling berinteraksi dan bersinergi menciptakan sebuah hasil komunikasi yang berdampak maksimal pada khalayak sasaran. Yang kedua adalah marketing funnel. Marketing funnel atau sales funnel atau purchase funnel pada dasarnya adalah sebuah model yang menggambarkan pengertian tentang apa yang terjadi pada seseorang pelanggan potensial ketika bergerak dari kontak pertama dengan produk atau jasa menuju titik pembelian. Kata funnel atau dalam bahasa Indonesianya adalah corong menjelaskan bahwa jumlah pelanggan potensial yang bergerak dari titik awal dari sales funnel yaitu pertemuan pertama dengan produk atau jasa lama-kelamaan semakin berkurang dan semakin sedikit ketika sampai pada titik terakhir yaitu titik di mana pelanggan potensial melakukan transaksi pembelian produk atau jasa. Yang ketiga adalah customer journey. Customer journey didefinisikan sebagai sebuah perjalanan yang dilalui oleh pelanggan yang di dalamnya terdapat respon kognitif, emosional, sensorik, sosial, dan respon spiritual yang terjadi saat kontak langsung dan tidak langsung antara individu dengan perusahaan dengan satu titik tertentu pada waktu tertentu yang disebut dengan touch point. Selanjutnya adalah gabungan dari perencanaan komunikasi dengan customer journey dan marketing funnel. Teori dan model perencanaan komunikasi berlandaskan customer journey ada 3, yaitu AIDA atau Attention, Interest, Desire, Action, AIDDA atau Attention, Interest, Desire, Decision, Action, and ISAS atau Attention, Interest, Search, Action, and Share. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah model AIDA atau mari kita sebut saja AIDA. Model AIDA adalah sebuah model perencanaan komunikasi yang terbentuk dan formatnya paling basic dan sederhana yang digagas oleh Esther Elmo Leuci yang terdiri dari A adalah attention, suatu tahap dalam customer journey di mana seorang calon pelanggan terpapar dan bertemu dengan produk, jasa maupun brand. A adalah interest, suatu tahap dalam customer journey di mana setelah mengalami proses attention, sang calon pelanggan mulai memperhatikan produk atau jasa dan ketertarikan atas fitur yang dimiliki produk atau jasa tersebut dan benefit yang akan diperolehnya. D adalah desire, suatu tahap dalam customer journey di mana setelah mengalami proses attention dan interest dalam benak dan hati sang calon pelanggan, muncul dorongan untuk memiliki produk atau jasa tersebut. A adalah action,
suatu tahap dalam customer journey di mana setelah mengalami proses attention, interest, and desire, maka sang calon pelanggan melakukan tindakan pembelian atas produk dan jasa tersebut. Selanjutnya adalah model AIDDA. Model Customer Journey AIDDA adalah model yang disampaikan oleh Wilbur Schramm. AIDDA adalah sebuah kependekan dari langkah-langkah customer journey yang ada di dalamnya, yaitu A, I, D, D, and A. Menurut Effendi 2003, ada penambahan satu D. D yang berarti decision, suatu tahap dalam customer journey di mana setelah mengalami proses attention, interest, dan desire, maka sang calon pelanggan perlu diyakinkan dan didorong untuk segera memutuskan untuk melakukan tindakan pembelian produk atau jasa atau action. Dan yang terakhir adalah model AISAS atau AISAS. AISAS adalah model yang dirancang untuk melakukan pendekatan secara efektif kepada target audiens dengan melihat perubahan perilaku yang terjadi, khususnya terkait dengan latar belakang kemajuan teknologi internet. Menurut Sugiyama dan Andre pada tahun 2011, AISAS terdiri dari A berarti attention, I berarti interest, S yang berarti search, suatu tahap dalam customer journey di mana setelah seorang calon pelanggan mengalami proses attention dan interest, dalam benak dan hati seorang calon pelanggan muncul dorongan untuk mencari tahu lebih banyak tentang produk atau jasa lewat informasi lain. E yang berarti action yang sudah dijelaskan, dan S yang berarti share, suatu tahap pasca pembelian yang dialami seorang pelanggan di mana pelanggan akan membagi pengalamannya setelah melakukan transaksi pembelian produk atau jasa tersebut. Mari kita buat contoh brand yang cocok untuk dirancang dengan model AISAS, yaitu brand sepatu Nike. Nike adalah perusahaan multinasional yang bergerak dalam industri pakaian olahraga dan peralatan atletik. Mari kita jelaskan bagaimana Nike bisa memanfaatkan model AISAS Attention, Interest, Search, Action, and Share tersebut dalam komunikasi pemasarannya. Penerapan model AISAS pada brand sepatu Nike yang pertama adalah attention dengan strategi iklan yang menarik dan kolaborasi dengan atlet terkenal, interest dengan strategi konten yang menginspirasi dan mengedukasi, search strateginya yaitu SEO dan konten online yang kuat, action strateginya adalah pengalaman belanja online yang mudah dan promosi juga yang menarik, share dengan strategi media sosial dan kampanye yang viral. Mengapa model AISAS ini tepat untuk Nike? 1. Bisa membangun koneksi emosional. Nike berhasil menarik perhatian dan membangun minat melalui cerita inspiratif dan kolaboratif dengan ikon olahraga yang menciptakan koneksi emosional yang kuat dengan audiens. 2. Bisa mengoptimalkan pencarian. Dengan strategi SEO yang kuat dan konten yang informatif, Nike memastikan bahwa konsumen mudah untuk menemukan informasi tentang produk mereka. 3. Pengalaman pembelian yang mudah. Pengalaman belanja online yang mulus dan promosi menarik mendorong konsumen untuk mengambil tindakan dan melakukan pembelian. Yang keempat adalah pendorong berbagi. Kampanye media sosial yang kuat dan mudah diikuti mendorong konsumen untuk berbagi pengalaman mereka, memperluas jangkauan, dan berpengaruh terhadap brand. Dari uraian dan contoh di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perencanaan komunikasi pemasaran adalah elemen kritis dalam strategi pemasaran yang sukses. Dengan perencanaan yang efektif, perusahaan dapat memastikan bahwa pesan mereka mencapai audiens yang tepat dengan cara yang konsisten dan efisien. Dengan demikian, perencanaan komunikasi pemasaran yang baik adalah investasi yang sangat berharga bagi setiap perusahaan yang ingin mencapai keberhasilan jangka panjang di pasar yang kompetitif. Sekian video dari saya teman-teman, semoga bermanfaat. Terima kasih banyak.